أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan kisah seorang pemuda yang ditimpa musibah bertubi-tubi, namun ia tetap sabar, sangat sabar luar biasa, dan juga tenang. Ia pasrahkan kepada Allah. Lalu setelah itu ia mulai merasakan berbagai hikmah di balik sebuah musibah. Ada beberapa hal yang ia ceritakan tentang hikmah-hikmah itu. Pertama, ia mulai kembali mengenal Allah lewat sholat berjamaah. Ia menuturkan, sebelum terjadi musibah bertubi-tubi itu, khususnya sebelum perceraian, tak pernah atau hampir tak pernah ia sholat berjamaah di masjid. Setiap azan berkumandang, tak pernah ia hiraukan. Seakan-akan telinganya tak pernah mendengar suara azan. Bisa dibilang ia sholat berjamaah hanya sekali dalam seminggu, yaitu saat sholat Jumat saja. Sisanya bisa di rumah, bisa di kantor. Itu pun keseringan sholat sendiri. Di rumah ia masih mending, masih berjamaah dengan istrinya terkadang. Tetapi bukankah laki-laki dianjurkan bukan berjamaah di rumah untuk sholat fardu, tapi di masjid? Namun ia lupa tentang itu semua. Ia tak pernah mengerjakannya. Panggilan azan, hayya ala sholah, ayo kita sholat, hayya ala falah, ayo kalau mau sukses, kalau mau beruntung, tak pernah ia jawab. Istrinya pun tak pernah mengusirnya ke masjid. Bahkan sholat fardu pun terkadang ia kerjakan dalam waktu yang sangat mepet. Misalnya duhur ia kerjakan mepet ke asar, asar pun ia kerjakan mepet ke maghrib, sampai muncul dalam istilahnya syarib, asar dan maghrib. Begitupun seterusnya hari-harinya. Setelah perceraian dan musibah yang lainnya itu, ia belajar, terus berusaha tidak meninggalkan. Bahkan satu waktu ia sampai menangis gara-gara ketinggalan sholat berjamaah duhur. Luar biasa. Dan hal itu terus berlanjut hingga saat ini. Alhamdulillah, sudah 5 tahun lebih mungkin itu berlanjut. Ia berharap ia tetap istiqomah sholat berjamaah sampai ajal menjemputnya kelak. Hikmah kedua, sebagai buah dari kesabarannya dan ketenangannya, ia belajar kembali agama yang pernah ia mengenyamnya tempo dulu saat ia masih di pesantren. Sebelum ada musibah yang menimpanya, hampir ia melupakan semua hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Tak banyak yang ia pelajari, tak banyak ia mencatat tentang ilmu-ilmu agama, tentang menambah ilmu agama, tentang memperbaharui, tentang mengamalkan, dan seterusnya. Tapi setelah ia ditimpa musibah, hikmah yang sangat ia rasakan adalah adanya gerakan dalam hati untuk terus memperdalam, untuk kembali memperdalam agama dari berbagai sumber, termasuk mendengarkan ceramah-ceramah, termasuk mengkaji, membuka kembali kitab-kitab yang dulu pernah ia pelajari. Ia kembali
dia lalu ingat sebuah hadis Nabi, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka ia akan beri pemahaman, akan dipahamkan agamanya. Barangkali pemuda itu diinginkan menjadi lebih baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hikmah yang ketiga? Hikmah yang ketiga adalah, ini termasuk yang juga luar biasa, adalah ia benar-benar menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sebelum terjadi musibah bertubi-tubi itu, ia hanya mengenal Allah seakan-akan hanya Tuhan sampingan saja. Artinya ya Allah hanya dibutuhkan saat ibadah saja. Tetapi kini, terutama setelah ia mengalami musibah bertubi-tubi itu, ia menjadikan Allah sebagai Tuhan dalam segala kondisi. Hidupnya benar-benar kepada Allah. Ini ia benar-benar mengamalkan seperti bacaan dalam doa iftitah, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kehidupannya penuh dengan Allah, di dalam sholat ataupun di luar sholat. Allah terus yang menghinggapi hatinya, sehingga ia lebih tenang. Maka ketika ia punya masalah, apapun masalahnya, ia kembalikan kepada Allah. Ia bawa tenang dan tetap berdoa serta berusaha, tetapi kepada Allah pendekatannya melalui doa, melalui sholat, dan seterusnya itu jauh lebih ia prioritaskan. Allah benar-benar menjadi sandaran dalam batinnya, dalam jiwa dan raganya. Dan kondisi ini jauh dari sebelum terjadi musibah bertubi-tubi itu, di mana ia saat itu lebih banyak hanya mengandalkan akal. Hikmah keempat, Allah beri hadiah pengganti atas perceraiannya, yaitu hadirnya seorang perempuan solehah yang sangat mencintai Al-Quran. Allah kirimkan perempuan solehah yang cantik ini dengan sangat mudah baginya. Bahkan tak perlu melalui pacaran, cukup ta'aruf hanya sekitar sebulan, keduanya langsung menikah. Dan kini alhamdulillah, dari istrinya ini Allah kirimkan buah hati yang lucu-lucu. Anak pertama seorang cewek yang cantik, dan kemudian Allah kirim juga anak yang kedua, yaitu seorang cowok. Sungguh sebuah hikmah yang luar biasa. Bersambung ke salah satu hikmah terbesar lain. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya rabbal alamin.